Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, tinggal menghitung hari kita akan meninggalkan tahun 2020 dalam hitungan tahun Masehi. Di depan kita sudah menunggu tahun baru yang penuh dengan harapan, 2021. Kalau kita mau merenung, sesungguhnya orang yang dipanjangkan umurnya adalah orang yang makin berkurang nikmat hidupnya. Rela atau terpaksa, setuju atau tidak, kita sebenarnya sedang menghabiskan jatah umur kita masing-masing. Tiap hari yang berlalu, berganti minggu, datang bulan, akhirnya masuk tahun baru, jatah umur kita makin terus berkurang, dan makin sedikit. Wajar, pantas kalau di tiap-tiap akhir tahun kita mengadakan muhasabah, menghitung-hitung diri. Beberapa ayat dalam Al-Quran bahkan meminta kita untuk mau menghitung-hitung diri, merencanakan hari esok yang lebih baik, dan mengevaluasi hari-hari yang telah berlalu. Kita lihat surat Al-Mu'minun ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu menyangka kamu diciptakan itu hanya untuk bermain-main saja? Dilahirkan keluar dari rahim seorang ibu, menghirup udara yang bebas di alam dunia. Pertanyaan kemudian muncul, apakah kamu kira kamu diciptakan itu hanya untuk bermain-main saja? Wa annakum ilaina la turja'un. Padahal kamu kan tahu, kamu kan sadar, kamu kan paham, pada akhirnya seluruhnya di antara kamu akan kembali menghadap Allah, kembali kepada Sang Pencipta. Itu makanya kalau kita mendengar berita kematian, biasanya yang kita bacakan juga kalimat yang berkaitan dengan kesadaran untuk mau merenungkan hal itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami datang dari Allah, akan kembali menghadap Allah. Kan bukan yang meninggal itu saja yang disebutkan, tapi justru kitanya yang masih hidup yang harus mengambil pelajaran. Sesungguhnya kami datang dari Allah, akan kembali menghadap Allah.
Berarti ke kita kan, bukan ke jenazah yang Allah panggil itu, tapi kita harus mampu mengambil hikmah, memetik pelajaran untuk bisa menyadarkan diri kita masing-masing. Apakah kamu kira kamu diciptakan hanya untuk bermain-main saja? Kalau kamu jadi penegak hukum, kamu seenaknya mempermainkan hukum, menginjak-injak hukum, lalu hukum dijadikan sebagai permainan. Apakah kamu kira kamu hanya untuk bermain-main saja? Hukum tertinggi justru ada di hadapan Tuhan. Setinggi apapun pangkat jabatan seseorang, pada akhirnya akan pensiun juga. Sebanyak apapun harta kekayaan seseorang, pada akhirnya hanya dibalut oleh kain putih, kain kafan saja. Sebesar apapun rumah seseorang, pada akhirnya liang lahat jugalah tempat terakhirnya. Sebanyak apapun orang terdekat, pasukan pengawal, ketika diturunkan ke liang lahat, tidak ada orang yang punya pendamping setia lagi, tidak ada yang akan mengawal lagi di dalam. Bahkan ditinggalkan sendirian sebelum terbenamnya matahari. Lalu apa yang mau dibanggakan itu? Apakah kamu kira kamu diciptakan itu hanya untuk bermain-main? Padahal kamu tahu seluruhnya kamu akan kembali menghadapku, kata Allah. Nah, kita di tiap kabupaten kota ada pengadilan, tapi orang sering menyebut kantor pengadilan banyak, keadilanlah yang paling sulit. Mencari keadilan itu sulitnya bukan main. Kalau kantornya banyak, tiap kabupaten kota ada, tapi keadilannya banyak yang seperti ladiang. Bapak Ibu pernah lihat ladiang? Lading itu tajamnya rata-rata kan ke bawah, bukan ke atas. Ke atas rata-rata tumpul, kalau ke bawah asal tergores bisa berdarah. Rasulullah sudah mengingatkan dahulu, umat-umat sebelum kamu hancur binasa, orang-orang sebelum kamu dulu binasa. Ketika yang kecil berbuat salah, hukum langsung ditegakkan. Tapi ketika yang besar berbuat salah, hukum pura-pura tidak tahu. Kalau orang kecil, masyarakat bawah yang berbuat salah, tajamnya luar biasa. Tapi ketika penguasanya, ketika orang-orang pentingnya yang berbuat, seolah-olah tidak tahu dan tidak mengerti tentang itu. Kita di akhir 2020 wajar muhasabah, pantas menghitung-hitung diri, karena rakyat dari Sabang sampai Merauke disuruh 3M: menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. 3M diperintahkan kepada seluruh masyarakat. Anehnya malah pemimpin ada yang 17M, rakyatnya disuruh 3M, menterinya 17M. Anda hafal kita MM-nya yang sampai 17, banyaknya itu apa-apa saja. Di mana nurani itu? Ketika masyarakat sedang sulit, wabah sedang menjadi-jadi,
orang tidak bisa beraktivitas, rata-rata malah disuruh untuk berdiam diri di rumah, ekonomi sulit. Justru bantuan untuk masyarakat itulah yang dipotong, itulah yang diambil, itulah yang dikorupsi. Kemana nuraninya itu? Apakah kamu kira kamu diciptakan itu hanya untuk bermain-main? Allah tanyakan itu. Kenapa banyak yang menganggap hidup itu hanya untuk sebuah permainan? Bisa dipermainkan seluruhnya. Jabatan bisa dimainkan, hukum bisa dipermainkan, bantuan bisa dipermainkan. Lalu apa tidak ada lagi pengadilan setelah pengadilan di dunia? Ada. Bapak saudara yang sering baca surat Yasin pasti ketemu ayat ini. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti kata Allah, semuanya kamu akan dikumpulkan di padang mahsyar itu. Mulutmu akan dikunci, tanganmu yang bicara, kakimu yang bersaksi terhadap apapun saja yang kamu dustakan itu. Kenapa mulut dikunci di padang mahsyar? Supaya tidak bisa berdusta lagi, tidak bisa bermain kata. Kenapa tangan yang bicara? Rata-rata kan tangan yang berbuat. Coba, yang meminta mulut, yang menerima tangan. Yang menghardik bisa mulut, yang menembak tangan bukan? Yang melihat mungkin mata, yang memukul kan tangan juga. Tanganmu yang bicara. Makanya bersyukurlah kita kalau pas waktu sholat masuk, tangan kita masih bisa bersaksi di hadapan Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Jangan sampai tangan disalahgunakan ketika sudah bersaksi di tiap waktu sholat, tahu-tahu lain pula yang dibuat setelah sholat. Apa kamu kira hidupmu itu hanya untuk bermain-main? Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.